saya sebagai atasan dari Konsina mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ikutsertaan teman-teman semua dalam mengikuti kegiatan pendakian Konsina ke Gunung Bintang. Jadi kita sore ini diskusi, sharing, kemudian juga kenalan biar lebih banyak teman, biar lebih akrab. Kalau hilang. Tidak ada salahnya kita menambah teman banyak dan sangat banyak. Musuh satu aja sudah sangat banyak gitu ya. Tapi kalau berkenalan tuh sangat indah sekali. Saya sangat bersyukur sekali bisa berkenalan dengan teman-teman. Makanya saya selalu sesempat-sempatnya menjadikan waktu kalau ikut pendakian. Nah, saya mau ngenalin sedikit. Mau tahu sejarah Konsina atau nggak usah? Mau. Sampai detail Pak ya. Sampai Pak umur berapa Pak? Maaf Pak. 61. Waduh, senior. Bapak? Senior. Saya 161. Kelahirannya. Ya, jadi Sabar saya Pak. Sabar. Katanya kan 16 ya. Gitu. Saya hanya sharing-sharing aja apa yang saya tahu, apa yang ini kenapa pada pakai ini ya? Kalah main judi, kalah main. Tapi itu terpakai arang. Biasa Pak. Pak, mau nggak di MS Club? Nah, jadi sedikit sejarah Konsina biar teman-teman tahu. Jadi nanti teman-teman begitu pulang, wah karena kemarin kenal jalan Konsina, wah nggak tahu apa-apa kan, kasihan. Padahal kalau kita di alam ini biasanya jadi sangat akrab ya, jadi sangat kenal gitu. Sudah kenal maka tak sayang. Nah, Konsina ini berdiri dari tahun 1998 gitu. 99 dirintis dari tahun 98 tapi resminya 99. Itu dimulai ketika saya masih kuliah gitu. Umuranku 99. Dulu saya tuh senang naik gunung dari SMA gitu. Itu SMA mungkin dari tahun 91, 92, 93. Saat itu hanya sedikit, mau malam minggu kayak itu hanya sedikit yang naik gitu. Itu juga karena temen kejeblos juga. Lihat teman tuh di pinggir jalan bawa carrier, teman kelas gitu, mau kemana, mau ke Salak gitu loh. Saya pikir dia naik Gunung Salak, ternyata cuman ke air terjunnya gitu. Ketika saya main lagi ke sana, diajak sama orang-orang sana naik gunung. Nah, habis itu suka gitu. Walaupun babak belur, naik Salak tuh jalurnya kan akar semua tuh, naiknya pakai tangan karena nggak tahu ya sekarang karena udah lama sekali, tapi kayak dulu begitu, tapi jadi kayak ketagihan. Akhirnya naik gunung terus sampai saya kuliah di Trisakti, masih pecinta alamnya, arahnya Kala Trisakti. Nah, di situ makin waktu itu agak malas juga karena dulu waktu SMA sebenarnya naik gunungnya udah keterlaluan tuh sampai hari Sabtu itu sekolah itu udah bawa ransel, udah bawa kabur terus. Sampai banyak foto kita tuh masih pakai seragam sekolah gitu. Seragam sekolah tuh naik gunung berteman 20 orang, sampai waktu itu pernah 100 orang gitu naik gunung. Jadi naik gunung tuh kala itu saya menularkannya sangat cepat sekali tuh. Dari cuman berdua, berempat, berapa, terus tiba-tiba 120 sampai kepala sekolah ngomel-ngomel. Karena yang diributin di kelas tuh naik gunung terus, ngumpulin Indomie dari rumah, jadi pada nyolong di dapur orang tuanya. Ya, kita mau di gunung besok kumpulin, jadi duitnya jadi nggak terlalu berat karena naiknya tiap minggu. Nah, waktu mau kuliah saya udah malas sebenarnya naik gunung. Oh, udah kebanyakan, terus mau konsentrasi lah kuliah lah cepat selesai. Kasihan orang tua kan, mahal Trisakti kan. Ya biasa juga lagi nongkrong lihat orang lagi naik carrier, anjir pengen banget naik gunung gitu kan. Iya, dia masuk lagi pencinta alamnya di areanya Kala Trisakti. Terus disitulah ketemu sama pencinta alam lain. Terus juga senior-senior bawa banyak katalog-katalog luar negeri. Waktu itu yang terkenal katalognya namanya Kemor. Mungkin senior-senior udah tahu itu Kemor tuh paling banyak tuh toko di Inggris. Senior-seniornya pesan, lihat kok barang di luar negeri cakep-cakep gitu ya. Terus suatu saat tahun 99
95 96 kalau nggak salah. Itulah pertama kali banyak bocoran di Indonesia tuh, apa namanya, produk yang luar negeri, Norvest, apa segala macam. Jadi tahun segitu bisa dibilang seluruh produk terkenal di dunia itu diproduksi di Indonesia, terutama tasnya. Mau Norvest, mau Marmut, mau Gregory, mau Loewe Alpine, apa semua yang kalian sebut itu, yang merek-merek lama, itu semuanya hampir semua bikin di Indonesia waktu itu. Gitu, itu di Tanjung Priok mereka bikinnya. Tenda juga semua tuh, semua merek tenda luar negeri yang nggak pernah didengar juga dulu semuanya bikin Indonesia, sangat terkenal dulu bikin Indonesia. Sampai tahun 98 kita krisis, gitu, 98 krisis dan banyak demo buruh, kaburlah para investor lari ke Vietnam. Nah disitulah Konsina berkembang. Saya hanya berpikir saat itu kalau produk luar bisa dibikin di Indonesia, kenapa nggak ada produk lokal yang apa sejenis gitu, bisa bikin gitu ya dengan merek yang sama. Nah keluarlah apa di Konsina itu ya tahun 98 itu, ketika mereka pada mau bubar, mulai bubarnya tuh tahun 2000-an, 2001 2002. Nah 98 saya dapat akses, boleh beli bahan tuh dari pabrik-pabriknya, mulailah ada Konsina di situ gitu. Nah waktu itu Konsina cukup tahun segitu tuh cukup geger juga karena kita udah pakai produk-produk yang sama dengan produk luar, karena emang bahannya Norvest kita pakai, bahannya Marmut sama, karena memang kita beli dari sisaan pabrik. Nah pekerjanya juga sama, yang pada keluar kita pakai. Nah itu carrier itu pertama kali kita jual ya, Konsina jual tuh cuman 300.000, tapi di luar Pulau Jawa tuh udah seharga 900.000 tahun segitu, coba bayangin. Dan lakunya laku keras gitu. Nah itu asal muasal Konsina, dan waktu itu tahun 2004 kita cukup bagus penjualannya, booming ya. Tetapi kan saya kan dulu masih dicampur-campur sama kuliah gitu. Jadi agak ya orang tua juga masih bingung nih, usaha apa sih bikin gini-ginian alat gunung, bilang gitu. Emang nanti laku, siapa yang mau beli gitu loh. Jadi banyak sekali pertanyaan itu yang berada tahun segitu. Tapi saya yakin karena ya itu, karena katalog luar negeri, dan perhatiin kok olahraga gini luar negeri itu berkembang banget ya, dan selalu apa ya namanya rame gitu loh. Di Indonesia alamnya ada tapi kok pendakinya sedikit gitu. Nah ini dulu Konsina itu kalau kalian teman-teman lihat tuh di bawahnya kan Dodor Lifestyle ya. Dulu bukan itu loh tagline-nya. Apa? Bukan. Dulu outdoor equipment. Dulu di bawah tagline-nya. Kemudian tahun berapa kita konsultasi sama orang merek segala macam. Lu kalau outdoor equipment terlalu keras kesannya, hanya buat peralatan untuk outdoor. Kita rubah jadi lifestyle. Jadi kita men-lifestylekan outdoor gitu. Outdoor itu menjadi suatu gaya hidup. Nah, saya nggak nyangka ternyata sekian tahun akhirnya lama-lama tercipta juga. Terutama yang paling gede mungkin teman-teman ngerasain. Waktu itu saya merasakan hype-nya outdoor tuh lagi tinggi-tingginya ya ketika film 5 cm ya. Tahun berapa tuh? 2012. Nah, 2012 itu semua produsen ikut merasakan, dan juga teman-teman volunteer penjaga gunung juga merasakan, dan itu jadi gaya hidupnya makin tinggi sekali. Dan Konsina tuh dulu produksinya itu dari pertama tuh tas pinggang, terus carrier, tas-tas depek, kemudian berkembang jadi jaket. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, hanya di Indonesia satu merek itu kita bikin dari ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya sampai lengkap. Di dunia itu nggak ada brand begitu, cuma di Indonesia Konsina, Eger gitu ya, Ray. Karena itu apa begitu, karena dipaksa kita sama customer kita kalau udah suka satu merek
dia tanya ada ininya dong, ada ininya sehingga menjadi challenge buat produsen. Coba kalian lihat katalog merek luar, mana ada Big Norvest apa merek lain bikin selengkap produk kita gitu ya. Dari ujung kepala ke ujung kaki seperti itu, sangat jarang sekali. Jadi di Indonesia ini odor itu perkembangannya sangat pesat, sangat bagus sekali, sangat tinggi sekali. Nah tetapi di dalam perkembangannya memang kita sendiri di antara produsen sering berhubungan, para ownernya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang bikin menaikkan trennya dunia outdoor gitu kan. Nah kita selalu mengharapkan bahwa dunia outdoor itu semakin diminati oleh teman-teman terutama yang muda-muda, tetapi dengan cara yang benar, cara yang sehat, cara yang benar-benar safety gitu. Sehingga ya saya lihat sih kecelakaan di dunia outdoor tidak terlalu banyak ya gitu, hanya sedikit lah, maksudnya itu masih bisa karena rata-rata yang kesalahan sendiri ya kesalahan karena diri sendirinya, karena pengetahuannya seperti itu. Nah karena menuntut itu perkembangan konsina teman-teman tahu ya sampai sekarang ini. Itu kurang lebih sejarah konsina sampai situ. Kalau tahu tokonya udah ada di mana-mana, di online-nya juga ada, di websitenya konsina.com juga sudah ada. Kemudian cabangnya Konsina tuh dari Konsina tuh saya. Jadi tahun kalau nggak salah di tahun 2000-an ya, 2001-2022. Makanya 2001-2022 tuh kita banyak mensuplai karena kita dulu satu-satunya perusahaan yang bisa bikin jaket di seal. Di seal tape tuh pertama yang bikin tuh Konsina. Dan kita dulu banyak orderan dari perusahaan tambang, terutama Freeport gitu ya. Yang selama itu kan mereka bikin jaket di luar negeri. Nah itu kita banyak sekali supply buat tambang, buat di mana-mana sih, Caltex, apa segala macam. Jadi speknya sebenarnya sudah tinggi, tetapi kalau di dunia outdoor kita harus menyesuaikan lagi sama harga gitu. Kalau di dunia tambang kita disuruh kasih spek setinggi-tingginya. Apa yang bisa lu bikin? Bagaimana supaya tahan tahan cuci sekian, tahan api, kemudian ya kalau itu udah pasti segala macam. Jadi tantangannya lebih banyak. Dan tahun 2006 2008 itu makin lama makin banyak orang yang bisa pakai jaket seal. Jadi sebenarnya Konsina sendiri kita tuh sudah banyak melakukan pioneering di dalam dunia outdoor gitu ya. Seperti teman-teman kalau pakai celana dry misalnya, itu pertama yang perkenalkan Konsina dulu, celana quick dry. Orang belum bikin, kita udah bikin. Sempet kaget, celana apaan begini bunyi-bunyi dipakai kresek-kresek gitu. Nah itu kita launching karena cepet kering. Ini kayak gini kan, tadi kan kena hujan, kena rintik-rintik, nggak ada masalah kalau celana quick dry. Nah kalau jeans gitu mbak, mau ke mall. Zaman dulu orang ya gitu, pakai jeans, pakai apa zaman dulu. Sekarang udah mulai. Dan sekarang ada lagi stretch. Jadi kalau dulu celana itu harus gombrong supaya pergerakannya enak. Nah sekarang celana stretch. Nah, itu juga yang populerkan pertama kali juga Konsina. Produk lain belum pakai bahan stretch, kita udah pakai gitu ya. Banyak hal yang sudah kita lakukan. Nah itu pasti dukungan dari teman-teman sebenarnya, banyak masukan dari teman-teman, terutama dulu kita juga banyak input dari perkembangan di luar. Apa sih outdoor itu ke arah mana dan gimana sih supaya bikin tambah lebih nyaman orang naik gunung. Gitu sih kira-kira. Nah itu sejarahnya Konsina. Tepuk tangan dong. Seru nih. Nah, Konsina perusahaannya terus berkembang. Tahun 2008 kita bikin Konsina Outdoor Service.
Consider Service itu dulu kita termasuk pertama kali yang bikin juga, itu udah lama banget, pendakian bersama seperti ini gitu loh. Pendakian bersamanya itu dulu naik bus dari Jakarta, dulu sih belum ada jalan tol gitu. Perbedaan naik bus sama naik pesawat dulu juga masih beda jauh. Jadi kalau naik bus ke Rinjani, ke Bromo, ke Kerinci, kemana dulu tuh bisa jalan tuh 4 bus, 3 bus menularkan, tapi dengan cara yang paling safety biasa kita. Nah, makin lama makin kesini orang makin apa ya, makin murah-murahan gitu loh. Istilahnya ya cuma terpaut sedikit sih, kayak Rinjani bisa kita jual waktu itu 1,7 juta, udah semua transport, makanan segala macam. Tiba-tiba grup lain jual 1,4 gitu. Tetapi memang ininya beda. Apa? Ya, secara kualitas beda, tetapi kita merasa ya udahlah, udah banyak teman-teman yang bermain, nggak apa-apa. Toh juga biasanya yang main juga mantan ini kita juga yang pernah ikut gitu kan, tahu cara ngeren segala macam. Nah seperti itu. Kemudian Consider Service ini berkembang lagi, outing, outbound, perusahaan-perusahaan. Kemudian kalau teman-teman tahu, kita yang pertama kali bikin sekarang namanya Indofest. Gitu, Indonesia Outdoor Festival yang rencananya besok di Surabaya. Besok Minggu. Maret. Panik, masih lama. Bisa menabung. Enggak, masih bisa nabung. Katakan ini. Besok Minggu turun langsung ke sana. Enggak, karena yang di Jakarta baru selesai kemarin. Si produsennya juga tidak siap karena barangnya habis. Ya, karena rata-rata kalau acara begitu diskonnya gede sekali gitu, masing-masing produsen customer. Tapi kalau mau naik gunung ya beli aja Mbak, ntar keburu mati baru. Nah, itu.